Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentu menjadi wasilah bagi diri kita untuk senantiasa bertakarub kepadanya, untuk senantiasa memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Sahabat imani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tentu menjadi sebuah wasilah yang sangat istimewa bagi kita. Ramadan menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk meningkatkan berbagai macam aspek dalam diri kita. Setidaknya ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa kita sempurnakan, 4 hal yang bisa kita kuatkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kuwatul fikri, memperkuat fikriyah kita. Ramadan menjadi sebuah wasilah yang akan menumbuhkan semangat kita untuk bertalabul ilm. Ramadan akan menambah semangat kita untuk terus membuka berbagai macam literatur, menambah wawasan keislaman kita, yang tentu ilmu ini sebagai sebuah bekal bagi kita. Kemudian yang kedua adalah kuwatur ruhi. Sahabat iman yang Allah muliakan, Ramadan akan mendorong siapapun mereka yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan berbagai macam aktivitas ibadah. Tarawih, membaca Al-Quran, ibadah saum yang tentu diwajibkan bagi kita, ditambah dengan amal-amal sunnah yang lain. Amal-amal sunnah yang tentu ini akan menguatkan ibadah-ibadah wajib kita. Dan tentu amal-amal yang lain ini semakin menguatkan ruhiyah kita. Bisa jadi sebelum kita melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan, ibadah kita mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, tiba-tiba muncul semangat yang berlipat. Maka tentulah ibadah yang semakin sering kita lakukan akan menghasilkan sebuah ruhiyah yang semakin baik pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah kuwatur ruhi. Yang ketiga, sahabat imani yang Allah muliakan, Ramadan hakikatnya akan bisa memberikan kepada kita sebuah penguat. Berkaitan dengan apa? Yaitu kuwatul jasadi. Saumnya kita maka akan membuat organ kita, ya, di dalam perut kita itu teratur dalam mengolah makanan, ya. Maka dengan sumber makanan ini diantara sumber yang menjadi penyebab, ya, diantara datangnya sakit kepada seseorang, ini akan diatur, ya. Maka sejatinya orang-orang yang beribadah saum di bulan Ramadan, mereka akan terjaga dari yang namanya sakit, ya. Mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin sehat. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi sebuah teladan bagi kita, ya. Ketika beliau misalkan dalam sebuah peperangan atau dalam sebuah peristiwa-peristiwa tertentu beraktivitas tanpa mengurangi aktivitasnya walaupun dalam keadaan saum. Yang keempat, sahabat iman yang Allah muliakan, bahwa saum hakikatnya akan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk memperkuat dari aspek sosial. Maka yang keempat adalah kuwatul ijtima'i. Apakah itu kuwatul ijtima'i? Hadirnya bulan Ramadan akan mendorong setiap orang untuk berangkat ke masjid. Hadirnya Ramadan akan memberikan semangat orang untuk sering-sering berkumpul di masjid. Apakah mulai dari tadarus, ya, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam acara-acara yang tentu di sana memberikan faidah dan manfaat. Maka hadirin sahabat iman yang Allah muliakan, orang yang ketika mereka terkumpul dalam sebuah kesatuan, ya, dalam sebuah lingkungan yang kemudian mereka melakukan
ibadah secara bersama-sama ini diantara hal yang ternyata juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW beribadah ya, tidak sendirian, tapi bagaimana beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain. Begitupun Ramadan, hakikatnya akan bisa membawa kita, mengajak kita ya, untuk bersama-sama melibatkan tidak hanya diri kita. Aspek kesolehan sosial ini akan bisa kita wujudkan pada poin yang keempat ini. Maka menguatkan aspek sosial, menguatkan aspek ijtimai ini menjadi salah satu bagian dari kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sahabat iman yang Allah muliakan, tentu ini hanya sebahagian kecil bagaimana kita meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah jargon Ramadan yang lalu ya, kalau bisa Ramadan sekarang harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu, maka kita minimal pada 4 poin ini kita bisa mencoba meningkatkan hal-hal yang tadi saya uraikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan langkah yang ringan kepada kita untuk menyempurnakan dan menguatkan 4 aspek tersebut. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Aqallu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.